Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada akhir abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Raja pertama Majapahit, Raden Wijaya, memegang peranan penting dalam mendirikan dan mengokohkan fondasi kerajaan ini. Latar belakang Raden Wijaya. Raden Wijaya, atau dikenal juga sebagai Nararya Sanggrama Wijaya, adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Singasari. Ia adalah mentu dari Raja Singasari, Kertanegara, yang merupakan penguasa terakhir Singasari. Setelah Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292, Raden Wijaya menjadi salah satu tokoh yang selamat dari peristiwa tersebut. Raden Wijaya melarikan diri ke wilayah utara dan mencari perlindungan di daerah Madura. Sedih pernah ia mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, seorang adipati Madura yang sebelumnya menjadi pejabat di bawah pemerintahan Singasari. Arya Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang untuk mendapatkan kepercayaan. Pendirian Kerajaan Majapahit. Setelah mendapatkan kepercayaan Jayakatwang, Raden Wijaya diberikan izin untuk membuka lahan baru di Hutan Tarik, sebuah wilayah yang subur di tepi Sungai Brantas. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mulai membangun desa dan mempersiapkan pasukan secara diam-diam. Pada saat yang sama, sebuah kesempatan besar muncul ketika pasukan Mongol dari dinasti Yuan datang ke Jawa pada tahun 1293. Ekspedisi Mongol ini dipimpin oleh Kubilai Khan yang ingin menghukum Kertanegara karena penghinaan diplomatik. Raden Wijaya memanfaatkan situasi ini dengan cerdas. Ia berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk melawan Jayakatwang. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan Kediri dan membunuh Jayakatwang. Setelah Kediri jatuh, Raden Wijaya segera berbalik menyerang pasukan Mongol. Dengan taktik yang brilian, ia berhasil mengusir pasukan Mongol dari Jawa. Setelah kemenangan tersebut, Raden Wijaya memproklamirkan berdirinya kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kepemimpinan Raden Wijaya. Sebagai raja pertama, Raden Wijaya menghadapi banyak tantangan untuk mempertahankan stabilitas kerajaan. Salah satu tantangan utama datang dari dalam kerajaannya sendiri. Beberapa pejabat yang sebelumnya mendukung Raden Wijaya merasa tidak puas dan merencanakan pemberontakan. Di antaranya adalah Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Raden Wijaya berhasil mengatasi pemberontakan ini dengan bijaksana. Ia menunjukkan kemampuan diplomasi dan militernya yang luar biasa. Keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan memperkuat posisi Majapahit sebagai kerajaan yang kuat dan stabil. Di sisi lain, Raden Wijaya juga mulai menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ia memperluas pengaruh Majapahit melalui diplomasi dan aliansi, membangun dasar untuk ekspansi besar-besaran yang akan terjadi di bawah pemerintahan para penerusnya, terutama Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Akhir kehidupan Raden Wijaya. Raden Wijaya memerintah Majapahit hingga wafat pada tahun 1396 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Jayanegara. Selama masa pemerintahannya, Raden Wijaya berhasil membangun fondasi kuat bagi Majapahit, baik dari segi militer, politik, maupun ekonomi. Sebagai pendiri kerajaan, Raden Wijaya dikenang sebagai pemimpin yang visioner dan cerdas. Keberhasilannya mengusir Mongol, mendirikan kerajaan baru, dan mengatasi tantangan internal menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin besar. Warisan Raden Wijaya. Raden Wijaya meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Nusantara. Di bawah fondasi yang ia bangun, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan maritim yang kuat dan pusat peradaban yang memengaruhi wilayah Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi simbol kejayaan dan persatuan di Nusantara. Kisah Raden Wijaya mengajarkan tentang keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan. Sebagai raja pertama Majapahit, ia membuka jalan bagi kemegahan yang akan dicapai oleh kerajaan ini di masa mendatang. Sejarah Majapahit, kemegahan dan pengaruhnya di Nusantara. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Dikenal karena kehebatannya dalam politik, ekonomi, dan budaya, Majapahit telah meninggalkan jejak abadi yang masih relevan hingga saat ini. Berdiri pada akhir abad ke-13, kerajaan ini menjadi simbol persatuan Nusantara yang pernah dicapai melalui konsep Nusantara yang dicanangkan oleh Gajah Mada.
Asal-usul dan berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi setelah runtuhnya Kerajaan Singasari. Awal mula berdirinya Majapahit tidak terlepas dari sosok Raden Wijaya, pendirinya sekaligus raja pertama Majapahit. Setelah Singasari dihancurkan oleh Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri dan berlindung di Madura di bawah perlindungan Arya Wiraraja, seorang adipati Madura. Arya Wiraraja memberikan saran kepada Raden Wijaya untuk berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang. Raden Wijaya diberi izin untuk membuka hutan Tarik yang kemudian menjadi cikal bakal ibu kota Majapahit. Ketika pasukan Mongol dari dinasti Yuan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara, Raden Wijaya memanfaatkan situasi ini dengan berpura-pura bekerja sama. Dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang. Namun setelah kemenangan itu, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Pada tahun yang sama, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dengan ibu kota di wilayah hutan Tarik, yang kemudian diberi nama Majapahit, merujuk pada pohon maja yang tumbuh di wilayah tersebut dan rasanya yang pahit. Pemerintahan awal dan perkembangan Majapahit. Raden Wijaya memerintah Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dari orang-orang dekatnya seperti Ranggalawe, Sera, dan Nambi. Namun dengan kebijaksanaan dan strategi yang cerdas, Raden Wijaya berhasil mengatasi pemberontakan tersebut dan memperkuat posisi Majapahit. Setelah wafatnya Raden Wijaya pada tahun 1309, takhta Majapahit diteruskan oleh putranya Jayanegara. Namun masa pemerintahan Jayanegara tidak berjalan mulus. Ia menghadapi berbagai pemberontakan, termasuk pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 yang hampir meruntuhkan kerajaan. Akhirnya Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri, Tanca, pada tahun 1328. Kejayaan di bawah Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Setelah Jayanegara wafat tanpa pewaris, takhta Majapahit jatuh ke tangan Tribhuwana Tunggadewi, adik perempuan Jayanegara. Tribhuwana memerintah Majapahit dengan dukungan besar dari Mahapati, Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mulai memperluas wilayah, kekuasaan dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk menjadi kerajaan maritim yang besar. Gajah Mada menjadi tokoh sentral pada masa ini. Ia dikenal karena Sumpah Palapa yang diucapkan pada tahun 1336. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit berhasil menaklukkan banyak wilayah, termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga sebagian wilayah di Filipina dan Semenanjung Malaya. Setelah Tribhuwana, takhta Majapahit diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk pada tahun 1350. Masa pemerintahan Hayam Wuruk sering dianggap sebagai puncak kejayaan Majapahit. Bersama Gajah Mada, Hayam Wuruk membawa Majapahit menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Pada masa ini, Majapahit menjadi pusat perdagangan dan budaya di Asia Tenggara. Ekonomi dan budaya di era kejayaan. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya menjadi pusat perdagangan yang ramai. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, beras, emas, dan hasil bumi lainnya. Selain itu, Majapahit juga menjadi pusat perkembangan seni dan budaya. Karya sastra seperti Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu, Prapanca dan Sutasoma oleh Empu, Tantular merupakan contoh warisan sastra yang penting. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga berasal dari masa ini, mencerminkan harmoni dalam keberagaman budaya dan agama di wilayah Majapahit. Arsitektur Majapahit juga mencapai puncaknya, dengan banyaknya candi dan bangunan megah yang dibangun, seperti Candi Penataran dan Candi Sukuh. Kemunduran dan keruntuhan Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan antara pewarisnya, yaitu Kusumawardhani dan Brewirabhumi, memicu perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregrek 1405-1406. Perang ini melemahkan kekuatan internal kerajaan. Selain itu, munculnya Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan baru di selat. Malaka juga mengurangi pengaruh Majapahit dalam perdagangan internasional. Tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di pesisir Jawa semakin mempercepat keruntuhan Majapahit.
Majapahit akhirnya runtuh pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Ibu kota kerajaan ditinggalkan dan sisa-sisa kerajaan ini berpindah ke pedalaman. Wilayah bekas Majapahit kemudian menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Jawa, seperti Demak dan Mataram. Warisan Majapahit. Meskipun telah runtuh, pengaruh Majapahit tetap hidup dalam budaya dan sejarah Nusantara. Konsep persatuan Nusantara yang diusung oleh Gajah Mada menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lambang negara Indonesia Garuda Pancasila juga menggambarkan nilai-nilai persatuan yang diwarisi dari Majapahit. Majapahit dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Kejayaan dan kemegahannya menjadi bukti kemampuan nenek moyang Nusantara dalam membangun peradaban yang maju, kuat, dan berpengaruh.